Salam sejahtera buat kita semua. Saya Rumiri BR Sirait SPD MPD dari SMP Negeri 1 Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi praktik baik buat kita semua. Hal yang ingin saya informasikan yaitu tentang pendekatan pembelajaran SSI yang kita kenal dengan istilah Socio-Scientific Issue. Pendekatan pembelajaran SSI ini biasa dipergunakan untuk mata pelajaran berbau sains seperti biologi. Tetapi saya sebagai seorang guru PPKN tertarik dan ingin sekali menerapkan dan mengaitkan pendekatan pembelajaran ini pada pembelajaran pendidikan Pancasila yang saya ampuh. Rekan-rekan sekalian, saya ingin sekali membawa pendekatan pembelajaran ini pada kegiatan pembelajaran saya dengan tujuan agar peserta didik saya bisa mengenal hal-hal yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Mereka mampu mengenal informasi, isu maupun masalah-masalah terjadi di sekitar tempatnya tinggal. Kemudian mereka menggali, melihat, mencari tahu, membuat sebuah tulisan lalu membawanya ke dalam kelas. Di dalam kelas kami akan bersama-sama untuk mendalami masalah yang terjadi di sekitar mereka yang merupakan sebuah isu atau sebuah hal-hal yang kontroversial untuk kami selesaikan bersama, mencari informasi lebih banyak lagi, menggali lagi, kemudian mencari solusi. Dan solusi yang kami dapatkan ini kami harapkan peserta didik dapat mensosialisasi dan menginformasikan kepada orang-orang yang berada di tempat tinggalnya, sehingga apa yang kami terapkan di dalam kelas bisa berdampak kepada orang-orang di sekitar tempat peserta didik kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan apa itu pendekatan pembelajaran Socio-Scientific Issue atau yang kita kenal dengan SSI. Pendekatan pembelajaran SSI merupakan isu-isu sosial yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam sains, isu ini bersifat kompleks dan juga kontrol atau bersifat kompleks dan juga tidak memiliki solusi tunggal yang pasti. SSI melibatkan dilema antara etika nilai-nilai masyarakat, kebijakan publik, dan pemahaman peserta didik terhadap konsep ilmiah. Jadi, secara umum, SSI dapat kita sebutkan berakar dan berkaitan dengan sains, teknologi, mengandung unsur kontroversial yang menyebabkan perdebatan di masyarakat. Kemudian, dalam pengambilan keputusan, pendekatan ini juga membutuhkan sebuah pengambil keputusan berdasarkan pemahaman istilah nilai-nilai yang dapat dikaitkan dengan moral serta pertimbangan secara sosial ekonomi, politik, dan budaya. Jadi SSI juga mempertimbangkan aspek-aspek etika, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Misalnya salah satu topik yang berkaitan dengan SSI yaitu TBC. TBC merupakan sebuah topik yang bisa dikatakan sangat kontroversial, sangat berdampak di dalam tengah masyarakat dan dapat dibawa dalam pembelajaran yang berbasis SSI. Karena TBC bukan hanya isu secara medis atau biologis, tetapi juga merupakan aspek yang sudah saya sebutkan di atas, yaitu aspek sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Kemudian TBC juga menimbulkan pembahasan pada masyarakat secara luas. Nah, ciri khas dari pendekatan pembelajaran SSI tersebut, jika kita tinjau berdasarkan aspek ilmiah, tes TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jadi materi ini bisa kita hubungkan dengan sistem pernapasan, penyakit menular, dan mekanisme kekebalan tubuh jika kita angkat dari sudut saintifik. Secara sosial, bagaimana stigma masyarakat terhadap penderita TBC masih tinggi sehingga menyebabkan banyak penderita terkait malu atau
menutup diri dan mencari pendekatan atau solusi sendiri yang terkadang tidak menimbulkan dampak atau solusi yang terbaik. Lalu kemudian mereka juga masih dalam keadaan takut dan trauma karena sudah menjadi mindset dalam pemikiran mereka bahwa TBC merupakan penyakit menular. Padahal kalau kita tahu TBC walaupun menular tapi sudah tersedia obat dan tidak sulit untuk mengatasi asal berobat dengan teratur. Kemudian dari faktor ekonomi, TBC ini juga membutuhkan biaya yang cukup besar karena sampai pada saat ini penderita TBC biasanya tidak bisa beraktivitas atau bekerja secara rutinitas seperti biasa. Walaupun sebenarnya obat yang disiapkan oleh puskesmas masih dalam gratis, tapi karena mereka harus berhenti beraktivitas mengakibatkan cukup menambah pengeluaran karena berhenti mata pencarian. Nah, jadi inilah sebenarnya membuat ketertarikan saya bagaimana peserta didik saya mampu melihat fenomena yang terjadi ini, kemudian bersama-sama di dalam kelas kami mencari solusi tentang apa yang harus dilakukan orang yang terkena TBC yang berada di tempat tinggal mereka. Jadi melalui pembelajaran yang kami lakukan di dalam kelas, yaitu pembelajaran yang berbasis SSI, peserta didik kami harapkan mampu membawa pencerahan mindset, membawa pencerahan informasi di tengah-tengah masyarakat agar penderita TBC tahu apa yang mereka lakukan, mampu mengambil sebuah keputusan bagaimana mereka berjiwa besar untuk mendatangi puskesmas yang terdekat. Itulah rekan-rekan sekalian pendekatan pembelajaran SSI yang akan saya terapkan dalam pembelajaran PPKN. Terima kasih, salam sejahtera buat kita, semangat, 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 salam pendidikan.